saya kan sudah statement juga kalau ada rekomendasi dari Gerindra saya maju kan, tapi kalau nggak ada pasti saya nggak maju. Makanya karena saya hanya daftar satu partai gitu kan. Nah artinya kalau sampai sekarang belum ada rekom ya saya juga belum memutuskan apa-apa. Tetapi kalau misalnya rekomnya jelas ke siapa, ke si A, ke si B, misalnya bukan saya ya pasti saya nggak akan maju. Tapi kalau rekomnya ke saya ya pasti saya akan maju sesuai statement awal. Karena waktu pas pengambilan formulir saya sampaikan bahwa saya hanya mengambil formulir dari Gerindra, dan yang kedua saya hanya akan maju kalau mendapatkan rekom dari Gerindra. Nah kalau sampai hari ini belum ada rekom gitu kan, karena sebetulnya kalau rekom itu langsung pasangan biasanya, bupati dan wakil bupati. Sebetulnya saya sudah mendapatkan informasi ada yang mendapatkan surat tugas, tapi surat tugas itu kan belum tentu jadi rekom. Bisa jadi misalnya dia diberikan surat tugas tapi ternyata tidak mendapatkan pasangan, kan bisa jadi tidak di rekom juga. Nah, makanya keputusan saya maju atau tidak maju ya bergantung pada rekomendasi tersebut sebetulnya. Nah kalau misalnya nanti sudah keluar rekomnya ke siapa ya pasti saya memutuskan untuk tidak maju. Tapi kalau misalnya rekomnya ke saya ya mungkin saya akan maju. Diperkirakan kapan itu keluarnya Pak? Mungkin dalam minggu ini paling cepat, 1 minggu ini, paling lambat 2 minggu ini, karena pendaftaran kan di tanggal 27 kan, gitu kan. Artinya sebelum tanggal 27 kan harus sudah keluar rekomnya seperti itu, gitu kan. Ya dinamikanya sebetulnya masih berjalan cukup alot gitu kan, beberapa ada dorongan ke arah pasangan segala macam seperti itu gitu kan. Tapi tadi lagi-lagi kalau saya keputusannya tetap di partai, karena kan saya hanya mendaftar di Gerindra, saya bukan kader Gerindra kan begitu, tetapi saya mendaftar di partai Gerindra, sehingga ya kalau misalnya dikeluarkan rekom oke, saya akan maju, tapi kalau tidak ya sesuai statement waktu pengambilan formulir saya tidak akan maju kalau tidak maju. Artinya rekom nanti wakil bupati pasangan juga nanti dipilihnya sama partai atau sama? Pada akhirnya itu akan dipilihkan partai, tetapi kan saya sudah punya positioning yang saya sampaikan ke partai kan begitu. Tetapi kan saya tidak ungkap ke publik positioning itu seperti apa, karena itu kan juga supaya di internal partai bisa dibahas lebih enak gitu. Kalau saya sudah terbuka nanti kan akan mengunci. Makanya saya sudah punya positioning yang saya sampaikan ke partai bahwa misalnya saya mau maju tapi misalnya posisinya ini seperti itu atau dengan siapa segala macam, tapi itu positioning saya di partai. Keinginan, kalau ditanya betul. Tetapi kan kalau misalnya partai berkeinginan lain kan kita juga tidak bisa menolak atau menerima begitu saja, karena kan saya bukan positioningnya, bukan dalam kondisi bukan anggota partai, saya hanya mendaftar di partai ingin mendapatkan rekom. Kalau berkesesuaian mungkin bisa maju. Tapi mungkin kalau tidak sesuai kan partai juga sudah tahu positioning saya kan seperti itu. Pak Denen dalam beberapa waktu lalu merapat ke Pak Erwan nih, dalam artian kan kalau seandainya Pak Denen dengan Pak Erwan artinya lawan politiknya Pak Doni dong? Semua itu kan dinamis, dalam arti begini, dinamis karena semua sampai hari ini pun belum ada yang deklarasi. Kenapa tidak? Bisa jadi mungkin Pak Erwan bareng Pak Doni lagi, semua sangat mungkin kan gitu. Makanya saya juga ketemu Pak Erwan, ketemu Pak Doni, komunikasi tetap berjalan siapapun. Karena jangan begini, kita dari awal misalnya sudah memposisikan ini pasti lawan saya, belum tentu. Semua itu mengalir saja. Namanya juga politik gitu kan, di akhir semua bisa berubah. Nah artinya bisa jadi komunikasi yang dilakukan itu kan tadi untuk lebih pada membuka suasana, mencairkan suasana. Karena sampai saat ini pun belum ada satupun yang melakukan deklarasi. Artinya kan masih alot gitu kan, semua masih menunggu, masih menghitung gitu kan. Makanya justru seharusnya semakin banyak komunikasi antar calon semakin bagus. Itu memudahkan agar segera terjadinya deal politik, misalnya pasangan dengan siapa segala macam. Justru jangan mengambil posisi saling menjauh gitu kan segala macam. Karena justru di politiknya semua serba mungkin gitu kan. Tapi itu apa yang disampaikan Kang Hari Hartawan bahwasanya beliau sudah menasbihkan diri sudah mendapatkan rekom katanya. Ya makanya tadi saya sampaikan, rekom itu bentuknya harus berupa pasangan bupati dan wakil bupati. Mungkin itu lebih pada surat tugas, misalnya diberikan tugas untuk misalnya mencari pasangan. Kalau misalnya diberikan surat tugasnya sebagai bupati, artinya dia harus mencari pasangan wakil bupatinya. Betul. Kalau ternyata tidak ketemu, bagaimana bisa keluar rekom kan gitu. Makanya
dapat surat tugas belum tentu dapat rekom. Pak, kalau dari informasi dari pusat katanya Prabowo mengharuskan Sumedang 1 untuk dari Gerindra, apakah seperti itu? Oh, saya kurang tahu karena saya kan bukan orang Gerindra. Saya hanya mendaftar di Gerindra gitu kan. Jadi saya tidak bisa memverifikasi informasi tersebut. Maka tadi yang pasti saya hanya menunggu saja. Karena kan prosesnya itu di partai segala macam. Tapi kalau misalnya tadi mengarahkan sebagai bupati ya mungkin juga karena sebagai istilahnya bukan sebagai pemenang pemilu, tetapi lebih tepatnya karena ketua umumnya adalah presiden terpilih, wajar memiliki keinginan untuk mendorong sebagai bupati karena toh kursinya juga sama-sama 7 dengan P3 dengan PKS sama-sama 7, kenapa tidak? Kalau misalnya P3 bisa maju mendorong calon bupati, ya Gerindra suara dengan kursi 7 dan bahkan misalnya sekarang punya positioning yang bagus di pusat, presidennya terpilih, kenapa tidak mendorong calon bupati? Hanya kan pertanyaannya siapa sosok yang bisa didorong kan begitu. Jadi kalau misalnya mendorong sih sebetulnya semua partai harusnya memang mendorong untuk calon bupati, bisa mungkin kan begitu.